mabuk perjalanan setelah yang satu ini. Yay, kembali lagi dengan Kak Yay. Ketika kalian berpergian dengan kendaraan tertentu, apakah sering mengalami pusing, mual? Nah, ini berarti kalian sedang mengalami yang namanya mabuk perjalanan. Oke, geng. Ketika berpergian menggunakan kendaraan tertentu ya, misalkan mobil, pesawat, atau mungkin kapal laut, tak jarang nih tubuh kita akan merasa lemas, pusing, bahkan nih ya ingin muntah gitu. Mengapa tubuh bereaksi seperti ini selama perjalanan? Ada dua faktor umum yang turut andil dalam fenomena mabuk perjalanan ini, geng. Yang pertama, dari sisi fisik kita. Siapa mengalami pusing, mual karena gerakan? Wanita hamil, orang tua, dan anak jauh lebih rentan nih, geng, terhadap mabuk perjalanan ini. Rasa mual dan pusing ini, gengs, dikenal dengan istilah motion sickness atau penyakit yang diakibatkan oleh gerakan nih. Kenapa bisa begitu? Ini karena fenomena mabuk perjalanan ini terjadi akibat otak menerima sinyal membingungkan nih dari mata dan telinga bagian dalam. Ketika kita berada dalam mobil yang bergerak, tubuh kita jelas dalam posisi duduk dan diam di tempat kan? Tetapi mata kita menatap sekitar dan semua serba bergerak kan, geng? Nah, situasi ini yang membingungkan. Inilah yang membuat otak kemudian mengirim sinyal pesan nih ke tubuh kita untuk mencari tahu nih ada yang salah nih dengan tubuh ini. Proses ini dihandle oleh bagian otak yang namanya talamus. Hasil kerja dari talamus ini akan menyimpulkan bahwa tubuh kita nih seolah-olah sedang dalam posisi diracuni. Akibatnya, otak akan memerintahkan tubuh untuk mengeluarkan racun dari tubuh kita dengan cara muntah tadi, atau paling tidak ya menyebabkan mual dan pusing. Yang kedua, dari sisi kendaraan nih, geng. Seperti nih ya, bau-bauan yang terlalu kuat atau menyengat dan tidak menyenangkan. Misalnya nih ya, ada asap rokok, pewangi kendaraan. Ini juga menyebabkan mabuk perjalanan, geng. Karena terus-menerus nih kita terpapar bau ini, maka tubuh kita akan bereaksi nih melawan bau-bauan itu. Biasanya tubuh bereaksi dengan membuat mual, pusing, bahkan ya muntah. Selain itu, mabuk perjalanan juga dipengaruhi nih oleh kurangnya oksigen, polusi udara nih, geng, jumlah karbon dioksida yang berlebihan, sistem suspensi kendaraannya kurang nyaman atau tidak memadai, jalan yang tidak rata, atau juga nih karena kita khawatir, cemas sepanjang perjalanan, ventilasi udara yang buruk, atau AC-nya tidak nyala nih, atau AC-nya malah panas, atau terlalu dingin, dan lain-lain. Apakah ada cara untuk menangkal mabuk perjalanan ini? Tentu saja ada, geng. Kak Yai jelaskan ya caranya. Yang pertama, makan sesuatu ya, geng, sebelum kita pergi. Perut kosong juga bisa memicu mual saat kita bepergian nih, geng. Asam lambung akan naik ke atas lambung sehingga menyebabkan mual. Oleh karena itu, usahakan untuk makan 1-1,5 jam sebelum bepergian. Makanlah yang cukup, tidak kurang tapi tidak juga lebih ya. Hindari nih makanan yang berlemak, pedas, atau minuman berkarbonasi. Yang kedua, makan jahe atau permen mint. Air hangat yang dikombinasikan dengan jahe atau mint dapat membantu mencegah mengobati gejala mabuk perjalanan ini, termasuk ya mual, muntah tentunya. Nah, jahe dan mint juga memiliki efek menyenangkan kepada tubuh kita karena rasa dan aromanya yang wangi dan enak ya, geng, tentunya. Jika kalian atau saudara kalian rentan nih mabuk perjalanan, maka selain tadi berupa minuman yang hangat ya, jahe atau mint, ini bisa juga nih dalam bentuk permen, gengs. Nah, kemudian bisa juga nih hirup aromaterapi atau minyak angin. Mabuk perjalanan dapat dikurangi dengan menggunakan aromaterapi atau minyak angin. Salah satunya ya penggunaan minyak katsiri yang kita kenal. Contohnya ada kayu putih, ada lavender, lemon, serta lempah-lempahan lainnya yang dapat memberikan aromaterapi. Pilih aroma yang disukai untuk membuat diri kita merasa lebih nyaman lagi, geng. Kemudian beristirahatlah dengan memejamkan mata. Langkah selanjutnya adalah mencegah mabuk perjalanan adalah dengan menutup mata dan tidur ya. Tidak hanya itu, saat kalian dapat kesempatan turun dari mobil, manfaatkan kesempatan itu untuk berjalan-jalan di sekitar rest area atau menikmati udara yang segar. Yang kelima, gunakan obat anti mabuk. Jika tak ada cara lain yang berhasil nih dengan tips-tips tadi, maka kalian bisa minum obat mabuk perjalanan ya, geng. Ya, obat mabuk perjalanan ini harus diminum sebelum bepergian agar bisa berfungsi dengan baik.
baik. Nah, sekarang kalian dapat bebas nih bepergian tanpa rasa takut untuk mabuk perjalanan lagi ya gengs. Karena kalian juga sudah memahami penyebab dan tahu cara pengobatan mabuk perjalanan nih. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.